Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Binuko Edi Nugroho dari GKM Yogyakarta dengan tema Apakah Anda Stres? Dari Yesaya 55 ayat 12. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan melalui siaran Rema ini. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau kumpulkan kami melalui siaran radio ini. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan memimpin kami di dalam belajar akan kebenaran firman-Mu, dan kiranya di dalamnya kami mendapatkan kekuatan di dalam mengolah dan memproses seluruh kehidupan kami, terutama ketika kami harus menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tolong kami, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita malam hari ini sangatlah menarik, yaitu mengapa kita menolak perubahan. Dan oleh karena itu saya mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perubahan zaman dan perjalanan zaman tidaklah hal yang bisa kita lewatkan begitu saja. Menolak perkembangan zaman, menolak perubahan adalah sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Dan oleh karena itu penulis Pengkhotbah mengingatkan kita di dalam ayat ini mengapa zaman dulu lebih baik. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk tidak berkutat pada masa lalu, tetapi belajar berdasarkan hikmat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari begitu saja. Perubahan mesti dilihat bukan sebagai sesuatu yang berlawanan, tetapi menjadi sesuatu yang harus dihadapi dan diantisipasi. Penulis Pengkhotbah mengajar kita sekalian untuk memiliki hikmat untuk melewati berbagai perubahan zaman yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perubahan zaman itu juga pasti diikuti oleh pertumbuhan pengalaman-pengalaman kehidupan manusia. Baik pengalaman secara fisik, tetapi juga pengalaman intelektual, pengalaman sosial, bahkan pengalaman emosional. Tidak ada zaman yang mundur. Zaman itu terus maju. Di dalam kemajuan zaman kita terus belajar berbagai perkembangan kehidupan manusia yang terjadi di sekeliling kita. Tentu di dalam seluruh proses ada bagian penting yang harus kita tegakkan, adalah bagaimana hikmat bekerja dan menolong kita untuk bisa melihat berbagai perubahan terjadi di dalam kehidupan kita itu di dalam cakrawala pandang pengetahuan hikmat yang menolong kita menjadi manusia yang sejati di hadapan Tuhan. Tanpa kemanusiaan yang sejati maka hancur leburlah kehidupan umat manusia. Di dalam perubahan, kecerdasan manusia tentu berkembang. Dulu manusia sedang belajar untuk menemukan api. Hari-hari ini bukan saja api, tetapi listrik. Bukan saja listrik, tetapi berbagai pengetahuan baru tentang pengiriman manusia ke bulan, bahkan bagaimana teknologi kesehatan yang berkembang dengan X-ray, laser, dan sebagainya menjadi sebuah pendekatan-pendekatan yang baru. Tentu di dalam proses itu kita harus menggunakan hikmat kita, pengenalan akan kita dengan Allah untuk bisa memilah dan memilih mana perubahan yang bermanfaat, mana perubahan yang tidak berguna bagi pertumbuhan manusia. Apalagi di tengah zaman yang cepat dengan perkembangan teknologi seperti hari ini. Perkembangan ilmu pengetahuan, bahasa, teknologi menjadi sangat luar biasa.
Tetapi realita dengan bertambahnya ilmu, pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi, realitanya masalah informasi dan komunikasi menjadi masalah yang besar hari-hari ini. Di dalam keluarga, relasi putus justru karena komunikasi digantikan dengan berbagai alat, sehingga manusia kehilangan kemanusiaannya untuk dapat berkomunikasi, bercakap-cakap, membangun relasi dan membangun rasa di dalam hubungannya antara satu dengan yang lain. Hal-hal seperti inilah yang menurut saya kita perlu waspadai. Perubahan itu tidak bisa dihindari, tetapi harus diantisipasi, dan di dalam mengantisipasinya diperlukan hikmat yang terus diajarkan, dikembangkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, supaya di dalam perkembangan yang ada kita tidak kehilangan pimpinan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, yang akan terus mendampingi kita sepanjang perjalanan kehidupan. Dan oleh karena itu beberapa hal yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang pertama adalah analisa. Perkembangan dan perubahan macam apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita, yang hari-hari ini perlu kita cermati dengan bijaksana. Perhatikan bagaimana dampaknya di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan gereja, bahkan lingkungan di mana kita berada. Di dalamnya proses membangun hikmat dan analisa di dalam pimpinan Tuhan perlu dikembangkan, supaya hal-hal yang kosong, yang tidak tercover di dalam perkembangan perubahan itu bisa diteliti. Perhatikan baik-baik bagaimana karakter kehidupan orang-orang di sekelilingmu berubah ketika mengalami perkembangan dan perubahan itu. Di zaman dahulu, ketika komunikasi tidak menggunakan HP, maka orang belajar untuk berjumpa dan untuk memastikan satu dengan yang lain. Perjumpaan yang langsung memerlukan keterampilan untuk memahami gelagat dan pengenalan akan situasi yang sedang dihadapi. Tentu ini tidak hal yang mudah ketika orang baru berkenalan, memerlukan sopan santun dan etika yang begitu mendalam sehingga komunikasi tidak menimbulkan salah paham. Hari ini komunikasi digantikan dengan WhatsApp, digantikan dengan email, dan berbagai kemudahan percakapan yang tidak langsung disediakan oleh teknologi. Dan tentu cara kita berelasi menjadi lebih gampang memang. Tetapi bagaimana kita menangkap gelagat, menangkap situasi, tidak lagi menjadi keprihatinan yang perlu diperhatikan di dalam komunikasi. Tentu hal ini memberikan perbedaan. Dan oleh karena itu juga membangun keterampilan kita untuk mengenal dan memahami kondisi dan keberadaan orang lain. Tentu ada hal yang miss di dalam proses ini. Nah, sebagai orang percaya yang memahami hikmat, tentu kita harus memikirkan bagaimana kita mampu menutupi, menambahi, dan mendidik proses ini sehingga etika dan kemengertian dan kemanusiaan yang dikembangkan tetap berjalan dengan baik. Hal ini kita juga dimudahkan dengan berbagai kemudahan transportasi, sehingga keterampilan untuk berkomunikasi lintas bahasa menjadi sangat mudah dibandingkan pada masa yang lalu. Juga pengenalan daerah-daerah baru yang luas menjadi lebih baik. Rata-rata setiap orang punya pengalaman ke luar negeri, keluar pulau, bahkan mengunjungi lebih dari 1-2 pulau dalam keseluruhan kehidupannya dibanding dengan pengalaman kehidupan di masa lalu. Tentu proses pencampuran dan pengenalan budaya menjadi sangat-sangat variatif terjadi di dalam kehidupan kita. Pembelajaran budaya menjadi begitu beragam dan budaya-budaya baru muncul. Penggunaan bahasa-bahasa asing di dalam komunikasi membuat orang merasa berkembang, tetapi di sisi lain juga merasa, loh ini ada bahasa apa yang dipergunakan, kok saya tidak paham, atau bahkan merasa, loh ini bahasa yang tidak sopan. Proses perubahan budaya dan asimilasi budaya ini juga perlu kita waspadai. Tetapi kita tidak bisa sangkal perubahan budaya pasti terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana relasi manusia tidak putus di dalam proses itu. Yang terakhir adalah penting bagi kita untuk mencermati proses ini dengan bijak
dan waspada, antisipasif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kuncinya adalah sebagaimana Yesus katakan, pergi, jadikan segala bangsa, itu artinya segala generasi di lintas masa untuk bisa menjadi murid, untuk bisa memahami pekerjaan dan hikmat Tuhan yang terjadi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang terjadi oleh karena proses zaman, tantangan zaman, perubahan zaman, melakukan segala sesuatu di tengah zaman itu menurut apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam hikmat dan iman percaya kepada Tuhan. Dan proses ini tidak mudah. Maka Yesus berkata, ketahuilah, aku akan menyertai kita sekalian, Anda dan saya, sampai kepada kesudahan zaman. Amanat agung menolong kita untuk mengerti bahwa perubahan zaman memang harus dihadapin. Dan janji Tuhan, di dalam proses perubahan zaman, Tuhan yang setia, Dia yang Alfa dan Omega, akan selalu menolong dan mendampingi kita. Selamat malam, selamat bergumul, selamat menikmati perubahan. Di hari yang baru esok, perubahan pasti terjadi. Tetapi berbahagialah kita yang senantiasa dipimpin oleh hikmat Tuhan untuk melihat perubahan sebagai kesempatan melayani dan dipimpin Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Tuhan meletakkan kami di tengah berbagai lintasan zaman dan berbagai perubahan. Kami mohon kiranya hikmat-Mu menolong kami untuk cakap dan berhikmat, bijak dalam mengatasi segala sesuatu, dan terutama dalam menghadapi perubahan yang terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, dimanapun Tuhan letakkan. Perubahan menjadi bagian dalam hidup kami, harus kami atasi dan kami nikmati dalam kuat pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.